Banjir 1,5 meter rendam Jalan Pura Demak, Bali. Sepekan tragedi Kanjuruhan, fakta-fakta mulai terungkap. Baim dan Paula diperiksa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terkait prank KDRT. Halo pemirsa, MNC Tonight kembali menjumpai Anda dengan beragam informasi terkini tanah air bersama saya Beka Latu. Inilah MNC News Tonight selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, banjir yang menggenangi perumahan dosen IKIP Jati Asih Kota Bekasi Sabtu pagi berangsur surut. Untuk mengurangi debit air, petugas mengerahkan pompa penyedot. Sementara itu, genangan air yang berada di perumahan dosen IKIP dimanfaatkan oleh warga untuk menjaring ikan. Kondisi banjir di perumahan dosen IKIP Kelurahan Jati Kerabat Jati Asih Kota Bekasi, Jawa Barat berangsur-angsur surut. Saat ini ketinggian air sudah mencapai 90 cm. Sejumlah petugas dari keamanan perumahan dan Badan Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane atau BPWS masih terus menguras air dengan menggunakan pompa air. Sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 belum dapat dilintasi. Para pengendara roda 2 yang takut kendaraan mengalami mogok terpaksa berputar balik dan mencari jalan alternatif perkampungan yang tidak terendam banjir. Nah, kendalanya apa nih emang ini ada kurang rendah gitu. Iya, agak rendah. Jadi air dari kampung ini udah kemari semua nih. Oh, nampungnya di sini. Selain intensitas hujan yang cukup tinggi, banjir yang merendam komplek dosen IKIP disebabkan adanya luapan sungai Cakung yang berada di samping perumahan. Genangan air yang tersisa dimanfaatkan oleh warga untuk menjaring ikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Anyus melaporkan. Hujan deras terus mengguyur berdampak banjir setinggi 1,5 meter di permukiman warga di kawasan Jalan Pura Demak, Denpasar, Bali. Tingginya genangan membuat sebagian besar warga memilih meninggalkan rumah untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Dari sejumlah video amatir yang beredar di media sosial, tampak ketinggian air di Jalan Pura Demak Denpasar Bali ini telah mencapai lebih dari 1,5 meter. Selain merendam ratusan rumah warga, banjir juga merendam sejumlah unit kendaraan yang terparkir di sepanjang jalan. Meski genangan cukup dalam, namun banyak warga yang memilih tetap bertahan di lantai 2, sementara untuk membantu warga yang ingin mengungsi, sejumlah perahu karet milik Basarnas Denpasar dan SAR Samapta Polres Denpasar diterjunkan ke lokasi. Menurut warga, banjir diduga terjadi akibat tingginya curah hujan serta buruknya sistem drainase di kawasan ini. Jam 3 tuh masih segini. Sekarang? Terus airnya tuh sampai jam 4 itu udah sebatas jendela kamar sama itu. Mungkin hujan kiriman dari atas mungkin. Kalau enggak ya pintu airnya belum dibuka, ya. Kita melihat di Tukat Matinya juga meluap, di Tukat Badungnya juga meluap, airnya tidak bisa kemana dia. Nah sekarang ini kita menunggu air biar agak surut dulu di Tukat Mati dan Tukat Badungnya. Dan sebenarnya kita pompa kita udah siapkan, cuma tidak bisa kita pakai mau buang air kemana. Sebelumnya hujan deras terus mengguyur kota Denpasar selama sepekan terakhir. Namun hujan pada Sabtu dini hari selama 3 jam mengakibatkan banjir dan genangan air di sejumlah kawasan. Dari Denpasar, Indira Ari, Anyus melaporkan. Beralih ke berita seputar tragedi Kanjuruhan, pemirsa Adam tokoh lintas agama Kabupaten Malang Jumat sore menggelar doa bersama di Stadion Kanjuruhan. Mereka berdoa dan melakukan tabur bunga di Monumen Kepala Singa untuk mendoakan ratusan korban tragedi Kanjuruhan. Ibu yang kami hormati,
Di tengah-tengah kita sudah hadir para tokoh. 6 tokoh lintas agama Kabupaten Malang menggelar doa secara bergantian di areal Monumen Kepala Singa Jumat sore. Mereka bergiliran membacakan doa menurut agama masing-masing untuk ratusan korban tragedi Kanjuruhan. Doa ini digelar tepat 7 hari menurut hitungan penanggalan Jawa pasca tragedi tersebut. Di Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita ini diinisiasi oleh teman-teman dari lintas agama untuk kegiatan ini. Tujuannya adalah satu, untuk memberikan rasa empati kita kepada saudara-saudara kita, khususnya Aremania, Aremanita yang kemarin menjadi korban begitu acara yang ada di sini. Usai doa bersama, protokol lintas agama ini menabur bunga di Monumen Kepala Singa. Tak hanya itu, umat Hindu juga melakukan ruatan di sekitar Stadion Kanjuruhan bertujuan untuk membuang keburukan. Anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF tragedi Kanjuruhan, Doni Monardo, melakukan investigasi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Bersama tim TGIPF mendalami sejumlah temuan fakta penyebab tragedi kemanusiaan itu. Dalam investigasi, tim terjun langsung mendalami sejumlah fakta seperti pintu 12 dan 13 yang tertutup hingga menyebabkan 131 korban jiwa dan ratusan lainnya mengalami luka. Investigasi di lokasi ini berlangsung tertutup bagi media. Pihaknya kini pun tengah mencari fakta lain seperti pemeriksaan 32 CCTV yang saat ini telah disita pihak kepolisian sebagai barang bukti. Hasil investigasi ini nantinya akan dikumpulkan bagi TGIPF untuk mengambil kesimpulan. Temuan yang pertama, kita menyaksikan bahwa ternyata pintu, terutama pintu 12, 13 ini dalam kondisi yang tertutup. Nah, kami sedang mengumpulkan data-data dan akan segera mengundang para pihak yang berada dan bertanggung jawab untuk mengamankan pintu-pintu tersebut. Pemirsa, tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang menjadi sorotan dunia. Meski demikian, FIFA tidak memberi sanksi dan justru memberi dukungan penuh kepada Indonesia terkait pembenahan sepak bola pasca tragedi Kanjuruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya telah menerima surat dari FIFA. Ini adalah tindak lanjut dari hasil pembicaraan saya per telepon dengan Presiden FIFA Gianni Infantino pada tanggal 3 Oktober 2022 yang lalu. Dan berdasarkan surat tersebut, alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA, dan FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut. Selain itu, akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, AFC, dan pemerintah Indonesia untuk yang pertama, membangun standar keamanan stadion untuk stadion-stadion yang ada di negara kita Indonesia. Yang kedua, memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional. Yang ketiga, kita juga akan bersama-sama melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan supporter.
Sementara itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menolak mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan. Menurutnya, kehadirannya di Malang untuk menginvestigasi dan mengunjungi keluarga korban merupakan bentuk tanggung jawabnya. Desakan menuntut Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mundur dari jabatannya kian kencang di dunia maya. Hingga siang tadi, petisi berisi tuntutan tersebut sudah ditandatangani lebih dari 20.000 orang. Dengan demikian, petisi di situs change.org ini hanya kurang 5.000 suara dari target 25.000. Namun, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule menolak mundur dari jabatannya. Ia mengklaim sudah memenuhi tanggung jawabnya dengan datang langsung ke Malang meninjau lokasi kericuhan dan memberikan santunan kepada keluarga korban. Pak Iwan, terkait adanya petisi untuk Bapak mundur itu tanggapannya seperti apa Pak? Saya tidak tahu, ya nanti tanyakan aja kepada petisi itu karena aturannya sudah ada. Aturannya sudah tahu Mas belumnya? Sudah tahu ya? Dibaca aja di situ. Ya bentuk tanggung jawab saya ini, bukan saya mundur gitu, bukan. Tanggung jawab saya ada di sini sampai hari ini, menemui korban, kemudian melihat dari ke lokasi dan semua saya berikan santunan kepada saya, itu tanggung jawab saya. Ya. Korban meninggal dunia tragedi Kanjuruhan hingga kini tercatat mencapai 131 jiwa. Tragedi itu menjadi perhatian internasional dan membuat Indonesia berada di posisi kedua insiden kerusuhan sepak bola terburuk di dunia. Ya, sepekan sudah pasca tragedi Kanjuruhan, sejumlah fakta mulai terkuak. Tetaplah di MNC Just Tonight.